Bedah tuntas apa itu psychological well-being, dari sekedar bertahan menjadi berkembang. Lelah mental padahal tidak sakit, Anda tidak sendirian. Kondisi ini disebut languishing, sebuah kondisi di ambang batas di mana Anda tidak depresi tapi juga tidak sejahtera secara psikologis. Ini adalah perasaan mandek yang sering dialami di usia dewasa awal saat menghadapi tekanan karir, relasi, dan ekonomi. Solusinya bukan lebih bahagia, tapi hidup bermakna. Hedonic happiness versus eudaimonic well-being. Memperkenalkan psychological well-being ini bukan tentang mengejar kesenangan sesaat, melainkan tentang berfungsi secara optimal dan berkembang sebagai manusia. Ini adalah kesejahteraan eudaimonic. Psychological well-being sendiri mempunyai 6 dimensi. Menurut teori Carol Reeve, psychological well-being dibangun atas 6 dimensi yang saling berhubungan. Dimensi yang pertama yaitu penerimaan diri atau self-acceptance, sikap positif pada diri sendiri dan mampu menerima semua aspek diri, baik kelebihan maupun kekurangan diri. Yang kedua, hubungan positif atau positive relations, yaitu memiliki hubungan yang hangat dan positif dengan orang lain. Yang ketiga ialah otonomi atau kemandirian, yaitu mampu berpikir dan bertindak dengan cara sendiri atau pribadi. Dimensi yang keempat ialah penguasaan lingkungan atau environmental mastery, yaitu mampu mengelola dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Yang kelima, tujuan hidup atau purpose in life, memiliki arah dan keyakinan bahwa hidup ini bermakna. Dimensi yang keenam ialah pertumbuhan pribadi atau personal growth, perasaan untuk terus bertumbuh dan berkembang, terbuka pada pengalaman baru dan potensi diri. Adapun faktor yang membentuk tingkat psychological well-being kita mencakup psikososial, sosiodemografis, dan biologis. Psikososial mencakup kepribadian, dukungan sosial, strategi coping stres, nilai hidup, dan spiritualitas. Sosiodemografis sendiri mencakup usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Biologis mencakup regulasi hormon stres, sistem imun, dan pola aktivitas otak. Saat psychological well-being rapuh, tanda-tanda Anda sedang languishing yaitu gampang insecure, hubungan interpersonal terasa rapuh atau dangkal, sering merasa tak berdaya menghadapi tantangan, bingung dan tidak punya arah hidup yang jelas, kurang motivasi untuk belajar atau mengembangkan diri. Kisah Bima, 27 tahun, sukses di luar, kosong di dalam. Bima bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji tinggi. Di luar, ia sukses. Di dalam, ia merasa hampa. Dia takut resign, terus membandingkan diri dan bertanya, untuk apa semua ini? Takut mengambil keputusan besar seperti resign karena identitas terikat pada gaji, selalu membandingkan diri dengan rekan kerja, merasa tidak punya tujuan dan mempertanyakan makna pekerjaannya. Jalan Anda menuju flourishing. Peningkatan PWB adalah sebuah proses promotif preventif. Ini bukan perbaikan instan, melainkan membangun fondasi melalui psikoedukasi. Kita akan mulai dengan 3 strategi yang berdampak besar. Strategi pertama, latih self-compassion. Kembangkan kebaikan terhadap diri sendiri, terutama saat Anda gagal atau menghadapi perbandingan sosial. Ini adalah strategi coping yang sehat untuk memperkuat fondasi PWB Anda. Diperkuat dengan penerimaan diri, self-acceptance. Strategi kedua, temukan nilai inti core values Anda. Luangkan waktu untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi Anda, bukan bagi orang lain. Nilai ini akan menjadi kompas internal Anda dalam mengambil keputusan karir dan hidup. Diperkuat dengan tujuan hidup, purpose in life, and autonomy. Strategi ketiga, rancang lingkungan yang mendukung. Sadari bahwa Anda bisa secara aktif memilih atau menciptakan lingkungan yang mendukung, bukan hanya pasrah menyesuaikan diri. Mulailah dengan menetapkan batasan kerja yang jelas, boundary setting, atau mencari komunitas yang suportif. Diperkuat dengan penguasaan lingkungan, environmental mastery, dan hubungan positive relation. Langkah pertama Anda dimulai dari refleksi.